Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Perayaan Paskah. Ayat hafalan Ulangan pasal 16 ayat 11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Poin penting pelajaran kita, Tuhan memanggil kita untuk menyembah Dia dengan penuh sukacita bersama keluarga gereja. Pernahkah kamu menghadiri kegiatan perkemahan selama sepekan? Pembicara-pembicara yang menarik dan pertemuan-pertemuan yang penuh makna. Kamu bertemu dengan teman-teman lama, belajar lagu-lagu baru, dan menemukan hal-hal baru tentang Tuhan. Hizkia mengundang kerajaannya untuk menghadiri semacam pertemuan perkemahan di mana kebangunan rohani di antara rakyatnya terjadi. Ada satu hal yang aneh namun menarik tentang manusia. Kecuali kita melibatkan lebih dari satu indera dalam mengingat suatu peristiwa, kita cenderung melupakannya. Dapatkah kamu mengingat ulang tahun keempatmu tanpa bantuan gambar? Mungkin kamu bisa mengingat sebagian, tetapi kamu membutuhkan bantuan gambar, kenangan orang tua, atau bahkan hadiah yang kamu terima untuk mengingatnya dengan baik. Begitulah yang terjadi pada orang-orang di zaman Raja Hizkia. Nenek moyang mereka semua hidup dalam perbudakan di bawah Fir'aun. Selama beberapa tahun setelah malaikat Paskah menyelamatkan nyawa anak-anak sulung mereka dan Musa menyelamatkan mereka, orang-orang Israel merayakan Paskah dengan setia. Namun, dengan ditutupnya bait Allah selama bertahun-tahun dan penyembahan berhala menjadi hal yang biasa, mereka telah melupakan kisah Paskah yang menggairahkan itu. Raja Hizkia ingin agar mereka mengingat kembali penyelamatan Tuhan. Sudah sebulan sejak bait suci dibuka kembali, dan semua orang diundang untuk memperbaharui kasih mereka kepada Tuhan dan mengingat namanya. Mereka akan menggunakan lebih dari satu indera mereka. Mereka akan mendengar cerita, makan makanan khusus, menyalakan lilin khusus, bernyanyi, dan mengunjungi bersama selama perayaan khusus selama sepekan yang menyerupai pertemuan perkemahan. Dapatkah kamu membayangkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang ketika para pembawa berita itu datang ke kota mereka? Bayangkan sebuah jalan utama kota dengan orang-orang yang berjalan ke sana kemari bergerombol, serta keledai serta unta yang mendorong jalan mereka melalui kerumunan orang. Seorang peniup trompet tunggal mengangkat alat musik perunggu ke arah langit dan meniup melodi pendek yang dikenali orang-orang sebagai berita dari raja. Tiba-tiba kerumunan orang berhenti berjalan dan jalanan menjadi sunyi. Utusan raja melangkah ke samping peniup trompet dan memegang sebuah perkamen tertulis yang menampilkan meterai raja. Dia membacakannya tentang perayaan Paskah yang akan datang di Yerusalem. Semua orang diundang untuk menyembah Allah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Beberapa orang bertanya, "Apa itu Paskah?" Yang lain berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku teringat nenek buyutku bercerita tentang betapa istimewanya perayaan Paskah dahulu. Keluarganya merayakannya setiap tahun. Mari kita penuhi undangan raja dan pergi ke Yerusalem untuk melihatnya sendiri." Pada hari yang ditentukan, banyak orang memasuki Yerusalem untuk
untuk merayakan Paskah. Mereka pasti telah menemukan tempat untuk menginap di penginapan dan kandang kuda di sekitar kota. Mungkin penduduk kota bahkan membuka rumah mereka untuk beberapa tamu. Beberapa mungkin membuat atap tradisional dari anyaman daun palem dan mendirikan bilik-bilik kecil. Mereka semua merasa sangat senang menyembah Tuhan bersama seperti yang dilakukan nenek moyang mereka. Di akhir pekan, semua orang bersenang-senang sehingga mereka tidak ingin pulang. Mereka memperpanjang pertemuan selama 1 pekan lagi dan terus merayakan Tuhan dengan penuh sukacita. Secara keseluruhan, pengorbanan dan perayaan tersebut mencakup 2.000 ekor lembu jantan muda dan 17.000 ekor domba dan kambing. Alkitab mengatakan, "Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem." 2 Tawari pasal 30 ayat 26. Ada rumus untuk penyembahan yang bermakna dalam kisah ini. Sudahkah kamu mengetahuinya? Ketika kamu menyembah Tuhan dengan segenap hati, memberikan yang terbaik, dan meluangkan waktu bersama orang lain untuk memujinya, hadirat Tuhan akan memenuhi hatimu dengan sukacita yang tak